Salam budi luhur, kembali bertemu pada materi mata kuliah kewirausahaan. Nah, kali ini kita pada video ke-11 kita akan membahas tentang manajemen pemasaran. Nah, di video-video sebelumnya kita telah membahas berbagai cara atau berbagai manajemen yang mempersiapkan bagaimana pola pekerjaannya seorang entrepreneurship atau kewirausaha, dimana di sana kita sudah bahas mulai dari bagaimana membangkitkan semangat berwirausaha, dasar-dasar manajemen wirausaha, dan berbagai topik-topik yang mendukung bagaimana caranya kemudian kita memulai sebuah usaha. Nah, berikut di video kedua sebelum yang terakhir atau yang ke-11 kita akan membahas khusus manajemen pemasaran. Nah, pada dasarnya kewirausahaan itu adalah intinya adalah pemasaran, di mana apapun untuk saat ini ya, proses-proses yang mengawali bisnis itu tidak akan ada gunanya apabila kemudian produk atau barang atau jasa katakanlah yang kita hasilkan kemudian tidak bisa dipasarkan. Nah, pada prinsipnya secara sederhana pemasaran itu kemudian bisa kita awali dengan melakukan sebuah analisa atau sebuah ramuan yang nanti akan kita kenal dengan istilahnya sebagai bauran pemasaran. Tetapi sebelumnya tetap kita akan melihat bahwa mengingatkan bahwa seorang manajer itu tugasnya mengelola 4 atau 5M ditambah beberapa I ya, di mana M pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua uang, money, kemudian yang ketiga method, dan yang keempat mesin atau peralatan, dan terakhir adalah market. Nah, di mana market ini diletakkan di bagian terakhir yang menjadi inti atau menjadi bagian terpenting dari proses bisnis. Nah, ditambah dengan beberapa I, maksudnya adalah bisa saja informasi ya, inovasi ya. Jadi yang saat ini ketika kita masuk ke masyarakat industri 4.0 itu sumber daya yang paling dominan adalah ide, di mana ide itu bisa kemudian dipasarkan. Jadi ide yang baik itu sangat bernilai gitu ya, yaitu suatu kreativitas. Nah, di dalam manajemen pemasaran ya selalu harus bisa mengelola manusia ya, kemudian tadi uang, kemudian proses produksi yang memanfaatkan mesin dan metodologi tadi, dan yang terakhir adalah harus bisa mengelola pemasarannya. Nah, pemasaran itu inti ya, yang mempengaruhi gitu ya tadi, dimana di dalam kamus pemasaran kita mengenal ada dua ya, salah satunya yaitu bauran pemasaran versi lama yang terdiri dari 4P dan versi baru yang 7P. Nah, ini yang 4P. Jadi ini sudah cukup lama digunakan model ini, dimana bagi seorang manajer pemasaran maka kemampuan untuk menyiapkan sebuah produk dengan bauran pemasaran yang sangat baik itu merupakan wajib, di mana di dalamnya dalam proses pemasaran itu kita harus mengenal produk kita ya, di mana ada apa gunanya, mereknya apa, bungkusnya seperti apa, produk kita bisa memberikan manfaat seperti apa. Kemudian produk ini juga tidak akan menarik kalau tidak diberikan model-model istilahnya penjualan atau ya penghargaan, atau diberikan model-model bagaimana cara memilikinya dengan mudah. Misalnya harganya ditentukan berapa, kemudian apakah bisa dicicil
DP-nya berapa, waktunya berapa. Kemudian model-model diskon seperti apa yang bisa diterapkan kepada produk ini supaya menjadi menarik. Yang ketiga adalah produk ini kemudian bisa disalurkan lewat mana, apakah kita bangun distribusi sendiri channelnya, apakah cukup kita titipkan menggunakan jalur distribusi pihak lain, atau cukup tersentral di mana kita bisa mengirim dengan cepat dengan adanya kemampuan logistik yang sudah sangat baik saat ini. Jadi gudangnya cukup terpusat gitu misalnya. Atau memang dengan sengaja kita ciptakan jaringan distribusi sendiri supaya produk ini mudah dijangkau oleh customer. Dan bagian P yang keempat yang tidak kalah menariknya adalah bagian yang namanya promosi. Sebagus apapun barangnya, sebagus apapun harga yang ditawarkan, dan seterjangkau apapun produknya di mana, di dekat customer, kalau customernya tidak mengenal dengan baik ya tidak ada gunanya. Maka promosi adalah salah satu bagian paling penting juga pada proses meramu bauran pemasaran. Apakah promosinya melalui advertising, ya media elektronik, media cetak, media-media lain, ya event-event, atau dengan mempromosikan melalui sales force, jadi tenaga-tenaga pemasaran langsung, ya. Apakah ikut dalam kegiatan-kegiatan publik atau juga dengan melakukan penjualan dengan promosi, misalnya potongan harga dan seterusnya tadi. Sehingga gabungan penerapan dari 4P ini yang baik menghasilkan yang namanya marketing mix yang baik atau bauran pemasaran yang baik, yang kemudian bisa membantu mendukung proses pemasarannya itu sendiri. Nah, selanjutnya di zaman modern ini ternyata 4P itu, marketing mix 4P itu berkembang menjadi 7P yang kemudian bisa saja nanti berkembang menjadi lebih banyak dari 7P. Di mana di sini berasal dari 4P yang lama yang kemudian ditambahkan lagi, ya ditambahkan lagi 3 hal dari 4 menjadi 7 itu, yaitu adanya P yang kelima, yaitu proses untuk menghasilkan produk. People ini yang masuknya sebenarnya tidak pernah dibahas, maka people ini bagaimana menyiapkan supaya proses untuk memproduksi barang tadi prosesnya menjadi jauh lebih baik. Dan yang terakhir ditambahkan yang ketujuh, yaitu physical evidence. Ya, ini tentu ini karena adanya isu-isu misalnya apa, keamanan, isu-isu politik, geopolitik, isu-isu apa, lingkungan, sosial, ya, ekonomi gitu ya, adanya perubahan kekuatan ekonomi dunia, sehingga ini apa, lokasi ya, lokasi pabrik atau lokasi produksinya juga menjadi bahan pertimbangan. Kedekatan dengan pelabuhan, kedekatan dengan jalur-jalur distribusi internasional misalnya, sehingga 4P itu tidak cukup, maka menjadi 7P. Nah, ini kira-kira tentang manajemen pemasaran secara sederhana. Mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pemikiran dan bahan untuk kemudian dilengkapi dengan bacaan-bacaan, dan semoga bermanfaat. Demikian untuk manajemen pemasaran sederhana pada mata kuliah kewirausahaan ini, dan pada akhirnya saya ucapkan semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam budi luhur.